Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa umat Islam itu dilarang berpolitik. Ya, kenapa tiap umat Islam sudah ngomong politik itu selalu dijegal gitu kan? Bahkan disalah-salahkan, dikatakan tidak layak, tidak pantas. Jadi dikatakanlah politik itu kotor dan segala macamnya gitu kan. Nah, ini suatu yang harus kita bahas guys. Ini penting sekali karena ini berhubungan dengan kekuatan dari Islam dan umatnya sendiri gitu. Jadi ini berhubungan nanti dengan penyebab yang mengakibatkan umat Islam dan agama Islam itu menjadi lemah atau kuat. Itu tergantung pada politiknya. Jadi kalau kita ngomong tentang politik, itu berarti ngomong tentang kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Jadi, kekuasaan, jabatan itu sangat penting di dunia ini, guys. Ya. Nah, karena dengan jabatan, Anda bisa dapatkan apapun. Ya. Jabatan itu ngomong tentang presiden, pemerintahan, DPR, MPR, raja, sultan, apalagi diktator. Semua yang berhubungan dengan kekuasaan itu ujung-ujungnya tujuannya untuk menguasai. Nah, dengan penguasaan itu dia bisa melipat gandakan pengaruh, kekayaan, apalagi kejayaan. Semua hubungan dengan semua eksklusivitas dan penguasaan dan sumber daya semuanya itu ada di kekuasaan. Nah, itulah yang tujuan politik sebenarnya, menguasai semua yang ada di muka bumi ini. Nah, Allah sendiri menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah adalah menguasai alam. Jadi manusia itu ditugaskan untuk mengelola alam dan menguasainya dan untuk menjaga bumi ini, menguasai bumi untuk menjaga ya, ingat menjaganya, merawatnya, bukan untuk menguasai dan untuk kepentingan untuk kepentingan sekelompok tapi untuk kepentingan diri dan umat manusia serta tentu kepentingan juga yang ada di dalam dunia bumi ini, termasuk dalam ada tumbuhan dan hewan. Itu tugas dari seorang khalifah, yaitu manusia yang diciptakan Allah, yaitu manusia pertama itu Adam dan keturunannya tentunya. Nah, tugas kita adalah sebagai khalifah. Jadi, kita ini sebenarnya adalah manusia politik. Allah menciptakan kita sebagai manusia politik yang ditujukan untuk menguasai bumi, untuk digunakan sebesarnya untuk makhluk hidup di seluruh bumi itu, guys. Untuk manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya gitu kan. Nah, jadi jangan salah. Kita ini memang ditujukan sebagai makhluk politik. Makhluk yang untuk digunakan Allah untuk menguasai dan mengelola bumi ini gitu. Nah, jadi Anda harus tahu dulu mengenai politik ini gitu. Jadi Nah, untuk menguasai bumi ya dan segala isinya dan digunakan kekuasaan menguasai bumi itu sebesarnya kemakmuran makhluk hidup di dalamnya gitu, itu dibutuhkan manusia itu kan individunya gitu. Dia nggak bisa bergerak sendiri gitu kan, dia butuh kolaborasi dengan alam, dengan makhluk hidup lainnya gitu kan. Nah, makanya politik itu adalah mata rantai. Kalau di skop lebih luas ya, ini kan tadi kan manusia itu individual, kalau lebih luasnya itu adalah mata rantai manusia dan makhluk lainnya itu kerjasama, semuanya saling berkolaborasi untuk bagaimana mengelola bumi ini bersama-sama gitu kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang ada gitu. Nah, kalau dalam Islam itu cara mengelola bumi itu Allah turunkan dalam Quran dan hadis ya. Semua petunjuk mengenai cara mengelola bumi dan isi-isinya nih semua itu ada dalam Quran dan hadis. Itu yang dinamakan dengan syariat. Jadi Allah menurunkan syariat bagaimana seorang khalifah yang bernama manusia di muka bumi ini mengelola alam bumi ini beserta isinya dengan cara-cara yang Allah tentukan. Allah tentukan itu semuanya lengkap semuanya. Tidak ada lagi keraguan, tidak lagi ketidaksempurnaan, semua sudah sempurna, lengkap, paripurna ada dalam Quran dan hadis. Nah, kita tinggal menerapkannya saja. Di Quran hadis itu adalah buku petunjuk dari Allah bagaimana cara mengelola bumi beserta isinya. Di situ memakai cara itu adalah pelajaran politik yang lengkap ada di Quran hadis itu. Anda tinggal menerapkannya gitu. Nah, jadi harus diterapkan mau tidak mau adalah hukum Allah, yaitu namanya syariat. Bagaimana mengatur kalau ada kejahatan, bagaimana cara mengatur sumber daya alam, mengatur hubungan antar manusia, ya kan, hubungan dengan Allah, gitu kan, itu semua ada di Quran dan hadis. Kita tinggal menerapkannya. Nah, makanya umat Islam ini amat sangat bodoh ya kalau saya katakan, kalau dia itu tidak mau tahu tentang politik.
Karena memang dia adalah diciptakan untuk berpolitik gitu, menguasai dunia beserta isinya dan digunakan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup di dalamnya gitu, bukan hanya untuk dirinya sendiri tentunya, ya kan? Jadi tidak bisa manusia dikatakan seorang khalifah kalau dia tidak berpolitik dalam hidupnya gitu. Jadi dia tuh memang harus kolaborasi, dia dia memang dia harus pegang kekuasaan gitu guys. Itu tujuan manusia. Jadi umat Islam terbaik adalah umat Islam yang memegang kekuasaan. Itu tingkatan tertinggi dari umat Islam yang baik itu memegang kekuasaan. Kenapa? Dengan memegang kekuasaan dia bisa berperan sebagai khalifah yang sejati di muka bumi. Dia bisa menguasai dan mengelola bumi ini dan digunakan untuk kepentingan seluruh makhluk hidup di dalamnya, gitu kan? Tanpa menimbulkan kerusakan apapun, dan dia bisa melola bumi dengan baik gitu. Dan semua makhluk hidup di dalamnya sejahtera, ya, dan dan selamat dunia dan akhirat gitu guys. Nah, jadi dan untuk itu tentu dia butuh sumber daya berupa apa yang ada di bumi dan juga sumber daya makhluk hidupnya gitu. Makanya dibutuhkan pemimpin. Jadi khalifah itu, ya, tiap manusia adalah khalifah, ya. Allah dikatakan sebagai khalifah, ada khalifahnya lagi. Khalifah di atas khalifah, yaitu pemimpin seluruh manusia. Nah, itu dinamakan dengan seorang khalifah. Nah, kalau kita tahu zaman Nabi itu adalah khalifahnya Nabi Muhammad, ya. Ada lagi khalifah lainnya. Nabi Musa itu khalifah juga itu. Dia memimpin umat gitu kan. Jadi dia adalah khalifahnya umat. Jadi Nabi Muhammad itu guys, itu adalah raja, itu masuk beliau itu berpolitik. Beliau adalah masuk nabi sekaligus pemimpin sekaligus rajanya umat Islam pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW. Nabi dia dengan beberapa kesultanan, raja-raja yang ada di Nusantara, yang kerajaan Islam yang di Demak, Melayu, di mana kek, di Sabang sampai Papua, kerajaan Islam itu mereka berpolitik. Di politik Islam itu diwujudkan dalam bentuk kerajaan, dalam bentuk kesultanan, dalam bentuk kekhalifahan Turki Utsmani, kerajaan Khalifah Abbasiyah gitu kan, Utsmaniyah, para sahabat dan nabi, itu semua adalah bentuk politik Islam. Bagaimana supaya Islam ini menggunakan hukum Allah untuk mengelola bumi dan isinya untuk demi kebaikan dan pemanfaatan luas-luasnya, demi kebaikan dan menjauhi cara-cara yang Allah haramkan tentunya. Nah, itu politik dalam Islam. Jadi umat Islam tuh wajib berpolitik untuk demi mengelola bumi dengan sejahtera beserta isi-isinya gitu guys. Nah, itu politik Islam. Nah, kita tahu di luar politik Islam itu ada namanya politik yang lain, ya. Ada politik sekuler, ada politik ini kan berhubungan dengan ideologi. Ada juga politik kapitalis, ada politik komunis, ada politik ada domba dan sebagainya macamnya. Nah, Islam itulah politik terbaik karena politik itu langsung Allah turunkan gitu. Dan buku petunjuknya itu bukan ada dalam kepala manusia saja, tapi bisa diuji dengan kepala manusia. Jadi Quran hadis itu guys bisa diuji dengan kepala manusia. Tingkat logisannya, apakah ini hukum logis ditetapkan atau tidak, itu bisa diuji dengan kepala manusia. Dan itu perbandingan apapun di dunia ini pernah diadakan penelitian, ya. Hukum apapun itu diadu dengan hukum syariat menang gitu. Contoh, hukum potong tangan. Ya, ketika di suatu negara diterapkan hukum potong tangan, ketika mencuri, tentu dengan syarat yang ketat ya guys, yang strict, bukan sembarangan, bukan Anda langsung mencuri langsung potong tangan, tidak. Ada syarat tertentu, mungkin 3 kali, ya kan, udah 3 kali baru, ini kan mungkin pertama peringatan, pertama, kedua, baru ketiga. Jadi bukan langsung strict gitu, bukan langsung gitu saja, tapi ada kondisi tertentu. Nah, bandingkan dengan hukuman badan di penjara atau mungkin denda, itu kita diterapkan hukum potong tangan, ya, itu tingkat kejahatan langsung berkurang drastis. Karena orang takut. Orang mana yang tidak takut dipotong tangannya? Hanya orang gila yang tidak takut dipotong tangannya. Anda bayangkan, tangan kita dipotong, lalu diikat, digantungkan di leher, jadi orang tahu, oh itu tangan dipotong karena dia pencuri gitu. Nah, ini akan menimbulkan efek jerah. Jadi hukuman maksimal akan menimbulkan efek jerah maksimal. Orang tidak banyak dibuat. Makanya tingkat kejahatan terbesar itu kan kayak negara-negara yang sekarang melakukan hukuman badan. Coba Anda lihat, ya kan? Banyak kejahatan di sana. Kenapa? Karena hukuman cuma hukuman badan itu, guys. Anda masuk penjara, di penjara dikasih makan, negara itu guys ya, itu berat sekali dalam mengelola penjara. Anda bayangkan dia harus memperkerjakan sipir, penjaga tahanan, membangun lagi ruang sel-sel, dia juga harus ngasih makan, pemeliharaan, listrik segala macam. Itu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk bangun penjara. Tapi kalau cuma potong tangan ya, atau hukuman mati gitu kan. Hukuman mati ini kan tentu
kalau Anda mungkin bilang ngeri, lebih ngeri mana dengan orang yang dibunuh dengan yang hukuman mati? Lebih ngeri lah orang yang dibunuh. Dia hukuman mati itu kan bagi orang-orang yang membunuh orang lain sebelumnya gitu. Nah, ada juga, tapi hukuman ini kan tidak berlaku seperti itu karena ada hukum namanya hukum apa namanya itu ya? Saya lupa namanya. Yang penting hukumnya itu adalah membayar sebuah denda. Jadi kalau yang dibunuh itu keluarganya ikhlas, dia cukup bayar denda dan selesai. Tapi kalau misalnya nuntut ya terpaksa. Jadi dengan begitu orang tidak akan membunuh gitu. Kalau Anda membunuh orang lain, Anda akan hukuman mati. Sehingga orang tidak berani lagi membunuh, guys. Kalau sekarang kan nyawa manusia itu gampang saja dong. Dibunuh gua nggak suka sama lu, gua sewa pembunuh atau gua bunuh langsung itu atau keroyokan itu kan. Dengan adanya sistem hukuman mati untuk bagi para pembunuh gitu kan, itu akan menimbulkan efek jerah maksimal. Mereka tidak akan berani sembarangan membunuh gitu. Karena mereka tahu kalau kita bunuh orang, kita akan dibunuh balik gitu. Nah, ini udah diuji di banyak negara dan memang terbukti efek. Jadi kalau Anda mau kejahatan itu minimal, efek jerahnya harus maksimal gitu, sehingga orang akan jerah dan takut melakukan kejahatan. Nah, itulah indahnya Islam gitu kan. Jangan kita lihat orang itu hukum mati lah, dia mau membunuh orang duluan gitu. Nah, orang itu potong tangannya loh, dia mencuri duluan gitu. Itu untuk menimbulkan efek jerah. Dengan satu hukuman itu akan mencegah banyak kejahatan lainnya, ya kan? Satu hukuman menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dengan menghukum mati satu orang itu akan menyelamatkan banyak manusia, sehingga orang nggak lagi gampang membunuh, guys. Jadi Anda tinggal pilih, orang gampang bunuh, habis itu dia masuk penjara atau hukuman seumur hidup, atau pembunuhan itu dicegah dengan efek jerah itu. Anda pilih mana? Kalau saya lebih pilih pencegahan dengan menjaga nyawa-nyawa yang ada, dengan menghukum mati seorang yang pembunuh gitu kan, sehingga akan menyelamatkan nyawa-nyawa lainnya gitu. Itu lebih penting. Mengurangi nyawa lebih penting daripada kita hal-hal lainnya gitu, ya kan? Mengurangi nyawa tumpah itu lebih baik. Makanya hukum itu harus maksimal buat orang jerah gitu, sehingga tidak akan lagi orang berani mencuri, berani membunuh. Nah, makanya itu sebenarnya ada neraka. Neraka itu lihat hukumnya maksimal kan? Neraka itu adalah bagaimana Allah menciptakan. Jadi konsep Allah itu dalam menghukum itu maksimal ya. Bagi orang-orang yang membangkang, yang betul-betul luar biasa, itu akan dihukum dengan maksimal. Anda lihat, ada nggak di dunia ini hukuman seperti neraka? Nggak ada, guys. Ya kan? Makanya manusia itu nggak pernah jerah karena hukumannya ringan di dunia ini, nggak seperti di neraka gitu. Luar biasa neraka itu, dan nikmat di surga juga luar biasa nikmat. Jadi Allah tuh kasih kalau Anda berbuat baik, Anda akan dikasih hadiah sebesar-besarnya, senikmat-nikmatnya. Kalau Anda berbuat jahat, Anda akan dikasih hukum semaksimal mungkin. Jadi itu bukan membuat orang itu belum lama untuk mengerjakan kebaikan karena reward yang besar, belum lama untuk menghindari kejahatan karena hukuman yang maksimal gitu. Jadi konsep Allah sudah mengenalkan konsep surga dan neraka ya, dan itu diterapkan di syariat di dunia tentunya gitu. Itulah jadi konsep syariat Allah itu di dunia itu Allah contohkan dengan berupa Allah ciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka adalah bentuk penghargaan dan pengumuman yang maksimal dari sisi kenikmatan dan sisi kehukuman dari Allah contohkan gitu. Nah, kita sudah dikasih contoh oleh Allah dan kita tinggal menerapkannya gitu. Sehingga akan tercipta dunia ini yang aman, yang jauh dari kejahatan. Karena orang masuk, kalau neraka surga mungkin orang bisa bilang nanti pun dihukumnya lama. Dia kan nggak nampak tuh orang bagaimana dihukum di neraka. Kalau di dunia kan nampak langsung, sehingga efek jerah itu akan langsung terasa gitu, guys. Di ancaman itu ya, ancaman neraka itu kan banyak orang yang tidak percaya beriman kan, itu jangan neraka nggak ada gitu. Tapi kalau ini ancaman nyata, ketika Anda membunuh, Anda dihukum mati, itu nyata dan itu ada contohnya kalau terjadi tentunya kan, sama kayak mencuri, sehingga orang kan langsung jerah dan orang nggak bisa bilang lagi itu cuma retorika, nggak mungkin hukuman mati itu ada, nggak mungkin diterapkan soalnya kan. Nah, itulah hebatnya syariat. Kan? Jadi kita sebagai orang beragama Islam, kita punya Allah dan kita harus ikuti hukumnya, dan dia sudah mencontohkan melalui surga dan neraka gitu, guys. Nah, jadi kuncinya adalah pada penerapan syariat. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai penerapan syariat, berarti kalau politik Islam dijalankan, mau nggak mau syariat pasti tegak. Kenapa? Karena Islam itu sumbernya bukan dari hukum KUHP, hukum Omnibus Law, hukum apa lagi yang ada di dunia ini sekarang nih, coba hukum undang-undang KPK, apalagi nawacita, enggak, hukumnya itu satu, syariat Islam itu saja. Jadi umat Islam itu tidak berpegang pada yang lain, dia tunduk dan patuh pada sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu syariat ya, di mana manusia itu total menjalankan segala yang Allah perintahkan dan
menghindari semua larang. Itu namanya syariat Islam. Jadi sila Pancasila pertama tuh ngomong tentang syariat Islam, guys. Jangan salah Anda. Dengan tegaknya Pancasila sila pertama, ketuhanan Maha Esa, itu akan tegak sila lainnya. Dengan kita taat pada syariat Allah, maka akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu khalifah tadi, ya. Khalifah itu punya hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya, permusyawaratan para ulama, ya kan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi umat Islam diwakili oleh ulama. Ulama mewakili umat Islam, memilih pemimpin nama khalifah. Nah, itulah yang pemimpin yang punya hikmat kebijaksanaan tadi, guys. Itu penerapan sila keempat Pancasila. Baru kan tercipta sila kelima nanti, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Jadi kuncinya syariat. Syariat itu ngomong syariat pasti mau nggak mau ngomong tentang sila pertama Pancasila. Makanya nggak ada tempat bagi komunis di Pancasila, nggak ada. Karena Pancasila komunis itu tidak mengenal Tuhan gitu, guys. Jadi mereka kalau bullshit kalau mereka ngomong tentang Pancasila, komunis adalah Pancasila, dia aja tidak mengakui adanya Tuhan. Jangan lagi menjalankan sila perintah dan menjauhi larangannya. Ngakui sila pertama aja itu mereka tidak akan pernah bisa mampu. Ketuhanan Maha Esa. Mereka tidak percaya Tuhan, guys. Nah, jadi yang tidak suka dengan politik Islam itu adalah yang tidak suka dengan syariat. Kalau ada orang nggak suka sama syariat, berarti dia tidak suka dengan politik Islam, ya kan? Karena selain politik Islam, kita ngomong mengenai komunis, kapitalis, liberal, sekuler, itu semua politiknya adalah politik logika mereka gitu, hawa nafsu mereka. Kapitalis, bagaimana supaya memperkaya diri kelompok gitu kan? Itu kapitalis, dan itu tentu hukumnya tidak hukum syariat. Suka-suka dia gitu. Apa yang menurut dia bagus dia ambil gitu kan. Jadi dia tidak sama sekali berpegang pada syariat. Dia tidak bersumber pada Quran dan hadis. Juga dengan komunis, ya. Bagaimana dia suka-suka dia juga gitu. Sekuler apalagi parah lagi, guys. Sekuler, liberal juga. Bagaimana dia mengatakan oh nggak apa-apa kalau seranjang berdua kan di ruang privat loh. Syariat melarang loh, ya kan? Syariat itu tidak boleh laki-laki yang bukan wanita bukan itu berduaan itu. Jadi sekali lagi guys ya. Jadi ini mengenai perlombaan kekuasaan. Jadi dengan Anda berkuasa, Anda bisa menguasai semuanya, Anda bisa melakukan hukum Anda. Nah, kapitalisme punya hukum sendiri. Liberal, komunisme, sekuler punya hukum sendiri. Nah, mereka tentu dengan berkuasa, mereka bisa melakukan hukum-hukum yang mereka inginkan. Gitu. Dan kadang-kadang mereka berlindung di balik kedok demokrasi gitu. Ya kan? Demokrasi dijadikan alat mereka untuk kedok untuk seakan-akan mereka berdemokrasi, mendengarkan suara rakyat. Padahal tidak. Ya, contoh sekarang terjadi. Ya, kalau memang demokrasi dijalankan guys ya, ketika ada demo, itu sebenarnya pemerintah tuh alarmnya sudah jalan gitu. Oh, ini ada demo nih, berarti ada yang tidak setuju dengan undang-undang Omnibus Law misalnya. Ada nggak setuju dengan undang-undang KPK? Apalagi di media juga banyak survei atau apa yang menolak itu kan. Nah, kalau memang demokratis, pemerintah itu akan stop minimal menunda gitu, dan tidak membahas lagi. Ya, berarti dia tahu ini ada yang salah dengan undang-undang kita ini. Kenapa rakyat protes? Karena demokrasi itu kan mendengarkan aspirasi rakyat. Kunci demokrasi adalah Anda harus jeli melihat kemauan rakyat. Ya toh, karena rakyat itu kan Anda pimpin. Jadi demokrasi itulah pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan harus mendengarkan suara rakyat. Karena dia adalah wakil rakyat. Wakil harus mendengarkan yang diwakilinya. Yang demokrasi itu kan pemimpin sebenarnya itu kan adalah rakyat itu sendiri gitu. Yang memegang kuasa itu adalah rakyat. Wakilnya di pemerintah, kayak pemerintah DPR itu kan hanya perwakilan. Jadi tampunya pada rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat banyak protes demo, itu sebagai wakil harus sadar diri gitu guys. Dengarkan rakyat yang demo itu. Minimal kalau tidak mau menghentikan, menunda. Ini kan tidak, semua jalan terus. Ya, bagaimana kemarin carut-marutnya Pilpres, lalu apalagi masalah Omnibus Law, itu pemerintah jalan terus gitu guys. Seakan-akan rakyat demo tuh kayak keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa yang terjadi? Rakyat cuma dijanjikan saja. Pemerintah selalu mengeles gitu guys, mengatakan udah deh percaya sama kami gitu kan. Kami akan melakukan terbaik untuk kalian gitu. Lah, rakyat nggak percaya, rakyat nggak merasakan seperti itu. Yang rakyat, kalau rakyat percaya dan merasakan memang pemerintah yang berbuat yang terbaik, rakyat tidak akan demo, gitu loh guys. Orang demo berarti dia tidak percaya. Misalnya Anda punya pasangan, kalau Anda mulai ribut sama pasangan Anda, berarti Anda tidak percaya sama dia, berarti ada salah dengan pasangan Anda gitu. Ya, Anda sebagai pasangan harus ngerti. Anda
hentikan aksi Anda atau Anda tunda, bukan Anda lanjut, itu namanya pasangan tidak baik, tidak mendengarkan apa pasangannya. Sama kayak rakyat dengan pemerintah. Pemerintah sudah dengar aspirasi rakyat, itu berarti pemerintah sudah menuju ke otoriter, tidak lagi demokratis gitu. Tidak mau lagi dengarkan suara rakyat. Nah, itu terjadi. Jadi mereka berlindung balik alasan percaya deh sama kami akan berbuat. Nah, mungkin kami ini berbuat tidak baik untuk negeri ini. Itu ucapan klise, janji manis guys. Ya, ada lagi yang bilang profesor mengatakan ada nggak sih sejak zaman dahulu tuh pemerintah tuh yang sempurna? Kita nggak menuntut kesempurnaan. Rakyat tidak pernah minta pemimpin sempurna, nggak pernah. Rakyat hanya mau didengar. Rakyat ngomong didengar itu saja. Ketika rakyat sudah demo, hentikanlah aksi kalian itu. Minimal tunda. Itu yang ingin rakyat inginkan, bukan kesempurnaan. Rakyat ngerti pemimpin itu manusia biasa. Ya kan, kayak khalifah itu juga punya silaf dan salah gitu kan. Pemimpin sultan raja-raja dalam Islam juga punya salah juga. Tapi kita mau pemimpin yang mendengar rakyatnya. Kan namanya demokrasi. Ya kan, rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, ya dengarkan rakyat. Apa mau rakyat, dengarkan. Hentikan aksi itu, aksi yang dituntut oleh rakyat itu, atau minimal tunda. Jangan kayak sekarang, jalan terus sampai gol gitu guys. Sekarang kan rakyat tuh mulut berbusa tuh nggak didengarkan gitu guys. Rakyat tuh seakan-akan ngomong kepada bukan wakilnya gitu. Seakan-akan itu adalah orang lain gitu guys, memimpin itu. Dan mereka berlindung bela otoritas itu. Bahkan ada yang mengatakan ini sekarang belum nampak jalan apanya hasilnya, nanti 4 tahun 5 tahun depan. Sementara kita sudah masuk periode kedua kepemimpinan dari Jokowi loh. Yang pertama jadi manis, 5 tahun lalu tidak berlaku, gagal total. Sekarang mau janji yang kedua kali. Kita sudah kena jadi manis sekali yang sangat pedih yang tidak terlaksana. Sekarang mau lanjut ke periode kedua. Coba. Nanti bisa jadi periode ketiga. Akhirnya semua tinggal janji manis saja. Itu kenapa? Karena tidak pernah mendengarkan suara rakyat. Itu hanya sebagai rakyat itu sebagai orang yang didekati ketika mau pemilu pilkada. Itu yang didekati. Banyak tuh yang pada pura-pura pro rakyat lah, masuk gorong-gorong lah, apalagi pakai yang non muslim tuh tiba-tiba memakai pakaian muslim lah, masuk ke masjid lah gitu kan. Padahal dia bukan seorang muslim, dia bergaya layaknya ulama lah ya kan, seakan-akan dekat dengan umat Islam lah. Padahal ketika jadi mereka malah menjauhi umat Islam. Kayak sekarang tadi kan gitu. Umat Islam itu sekarang ini kan ketika sudah berkuasa kan umat Islam dijauhi. Coba ketika kemarin mau pemilu, umat Islam itu didekati gitu kan. Bagaimana macam cara mereka menarik rayuan umat Islam gitu kan. Karena mereka tahu, mereka sadar betul ya, orang-orang kapitalis liberal sekuler ini ya, mereka sadar betul, komunis ini sadar betul. Umat Islam adalah stakeholder terbesar negeri ini. Semua elemen itu isinya umat Islam, mulai dari militer, rakyat, sipil, swasta, semua itu elemennya umat Islam semua. Makanya mereka tahu itu, mereka manfaat itu ketika pilkada, pilpres, ya, mereka manfaatkan itu. Ketika sudah memegang kekuasaan, ya, umat Islam sudah tertipu, ya, mengira mereka bakal pro Islam, mereka bakal membela agama ini, bakal memperhatikan umat Islam, bakal memperhatikan rakyat. Fakta tidak jadi. Itulah kebodohan umat Islam yang saya rasakan di Indonesia terutama, ya, umumnya dunia, di Indonesia terutama. Kita tertipu oleh pemimpin seperti itu yang berpura baik pada kita, mendekati kita, melalui kita ketika musim pemilihan, habis itu mereka tinggalkan kita. Itu kebodohan kita. Makanya saya sarankan pada seluruh umat Islam Indonesia, selama dunia itu meleklah politik. Harus tahu calon ini beneran calon yang berpihak pada Islam atau hanya pura-pura kamuflase. Itu harus Anda pelajari. Makanya melek politik guys. Jangan sampai tidak pernah melek dalam politik. Karena politik ini, oke lah Anda tidak berpolitik. Anggaplah Anda tidak jadi anggota DPR atau tujuan untuk berkuasa. Minimal Anda tahu calonnya. Anda tahu siapa nanti bakal memimpin Anda. Sehingga Anda tidak akan selamat. Agama Islam ini tidak akan diinjak. Tidak seperti habis manis sepadi buang. Dilulukan, dipuji-puji, dirayu-rayu ketika mau jadi demi kekuasaan, ketika sudah jadi ditinggalkan, bahkan diserang kayak sekarang kan. Banyak penista agama sekarang, ulama kita dibully, dipenjara, dikriminalisasi, difitnah ya kan, dimaki-maki, di kehormatannya dicabut, bahkan sampai terasing ke Mekah luar negeri gitu kan. Nah,
aktivis-aktivis ditangkap, bahkan banyak juga jiwa melayang. Ini apa coba kalau kita kebodohan kita sebagai umat Islam? Kita salah pilih pemimpin, kita tertipu oleh pemimpin musiman yang mereka tuh istilahnya ngadrun ketika mau menjabat, ya, demi jabatan. Ketika udah jabat jabatan, mereka langsung gunakan kadrun yang mereka pakai ketika mereka hendak menjabat itu sebagai hal yang hina gitu guys. Mereka menghina dengan sebutan kadrun, padahal mereka justru memakai jurus kadrun itu ketika mereka hendak menjabat guys, demi mendapatkan kuasa. Nah, itulah bodohnya kita sebagai Islam. Maaf ya, saya katakan ini ya agak kasar. Itulah fakta yang terjadi. Kita umat Islam ini tidak cerdas menyikapi ini. Kita mau saja dikatakan, ngapain lu ngomong politik gitu kan? Ngapain kita Islam ini cukup sholat aja, ibadah. Kenapa? Karena mereka inginkan itu. Mereka ingin Islam lemah. Karena ketika Islam tidak berpolitik, buta politik, tidak memegang kekuasaan, kita tidak bisa menjalankan syariat Islam, syariat yang terbaik yang Allah turunkan. Sehingga yang berlaku apa? Ya syariat mereka, syariat komunis, syariat liberal kapital, yang itu semua bersumber pada hawa nafsu mereka, dan bersumber pada yang Allah perintahkan berupa syariat. Jadi saudaraku, umat Islam di dunia, terutama Indonesia, meleklah politik. Bagi Anda yang tidak berambisi kekuasaan, karena ambisi kuasa Islam itu mulia guys, ingat ya. Orang Islam berpolitik itu ambisi kuasanya mulia. Dia hendak menerapkan hukum Allah, bukan menerapkan hukum syahwat. Ketika saya menjadi pemimpin misalnya, saya tidak akan berusaha memperkaya diri dan kondisi saya. Saya tidak akan menerapkan hukum tebang pilih. Saya akan murni menerapkan syariat Allah. Kalau ada mencuri, akan saya potong tangannya dengan kondisi tertentu gitu, untuk membuat efek jerah. Membunuh juga begitu. Koruptor apalagi gitu kan? Apalagi penjilat apalagi semuanya itu akan saya hukum dengan hukum Allah gitu. Sehingga akan jadi keadilan karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil menciptakan hukum yang Maha Adil juga. Produk hukumnya tentu Maha Adil juga sesuai dengan sifat-sifatnya gitu. Manusia itu tidak punya sifat Maha Adil, sehingga hukum manusia itu tentu tidak adil gitu. Maka kita pilih hukum Allah yang Maha Adil atau hukum manusia yang penuh ketidakadilan gitu. Nah, itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam ya, kapitalis, sekuler, liberal, komunis. Dengan tegaknya politik Islam, berarti tegaknya syariat. Itu yang tidak mereka kendaki. Karena ketika tegak syariat mereka akan runtuh. Mereka tidak akan bisa menyalurkan hawa nafsunya untuk membunuh, untuk membantai, untuk menguasai sumber daya alam dan digunakan untuk kepentingan mereka. Mereka tidak akan bisa lagi. Karena syariat Allah yang berlaku. Soal Allah akan menebas semua syariat yang jahat di muka bumi ini dan diganti dengan syariat Allah yang Maha Adil, yang Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi semua syariat Allah tuh akan berisi sifat Allah sendiri yang Maha Mulia, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu diterapkan di bumi untuk menciptakan sifat-sifat Allah tadi gitu, dengan hukum yang diciptakan oleh Dia yang punya sifat seperti itu. Kalau sudahlah sesuatu zat yang mempunyai sifat seperti itu menciptakan hukum, produknya pasti akan sempurna, tidak cacat dalamnya gitu, dan itu sudah diuji dan logis guys. Oke, jadi sekali lagi umat Islam dunia, terutama Indonesia tuh meleklah politik. Meskipun Anda tidak berambisi menjadi pemegang kekuasaan, minimal Anda mengerti apa yang terjadi, mengerti pemimpin mana yang bagus, yang menerapkan syariat Islam, dan mana yang akan menerapkan syariat sesuai dengan hawa nafsunya, yaitu syariat hawa nafsu berlabel komunis, sekuler, liberal, yang lain, kapitalis, yang mana itu berdasarkan dari hawa nafsunya dan bukan berdasarkan hukum-hukum Allah guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.